Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Tentu sudah ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran hari ini adalah tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Yang pertama adalah sifat wajib dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sifat wajib dan mustahil Allah? Yang dimaksud sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sedangkan sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat wajibnya adalah wujud, yang berarti ada. Sedangkan sifat mustahilnya adalah adam, yang berarti tidak ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuatnya. Adanya meja, pasti ada yang membuat, yaitu tukang kayu. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini juga pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Yang membuat alam ini tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 2. Sifat wajib yang kedua adalah qidam, yang berarti terdahulu, sedangkan sifat mustahilnya adalah hudus, yang berarti baru. Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Sifat wajib yang ketiga adalah baqo, yang artinya kekal. Sedangkan sifat mustahilnya adalah fana, yang artinya tidak kekal. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 27. Sifat wajib yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Sedangkan sifat mustahilnya adalah mumasalatu lil hawadisi, yang artinya serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan sifat makhluknya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Sifat wajib yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Sedangkan sifat mustahilnya adalah ihtiyaju li ghairihi, yang artinya butuh kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam adalah Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Sifat wajib yang keenam adalah wahdaniyah, yang artinya esa, sedangkan sifat mustahilnya adalah ta'addud, yang artinya terbilang. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa, yaitu satu. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama.
Sifat wajib yang ketujuh adalah kudrot, yang artinya kuasa. Sedangkan sifat mustahilnya adalah ajzun, yang artinya lemah. Manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat wajib yang ke-8 adalah irodah, yang artinya berkehendak. Sedangkan sifat mustahilnya adalah karohah, yang artinya terpaksa. Manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terlaksana karena Dia yang Maha Kuasa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak satupun yang dapat menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur pihak lain. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 82. Sifat wajib yang ke-9 adalah ilmun, yang artinya mengetahui. Sedangkan sifat mustahilnya adalah jahlun, yang artinya bodoh. Akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam ini dan Dia mengetahui semua ciptaannya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 16. Sifat wajib yang ke-10 adalah hayat, yang artinya hidup. Sedangkan sifat mustahilnya adalah mautun, yang artinya mati. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mati dan Dia kekal selamanya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 2. Sifat wajib yang ke-11 adalah sama, yang artinya mendengar. Sedangkan sifat mustahilnya adalah summun, yang artinya tuli. Tidak ada suatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Sifat wajib yang ke-12 adalah basor, yang artinya melihat. Sedangkan sifat mustahilnya adalah umyun, yang artinya buta. Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi, tanpa bantuan alat untuk melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Sifat wajib yang ke-13 adalah qalam, yang artinya berfirman. Sedangkan sifat mustahilnya adalah bukmun, yang artinya bisu. Qalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 164. Sifat wajib yang ke-14 adalah qadirun, artinya yang maha kuasa. Sedangkan sifat mustahilnya adalah ajizan, yang artinya lemah. Yang ke-15 adalah muridan, artinya yang maha berkehendak. Sedangkan sifat mustahilnya adalah mukrohah, artinya yang terpaksa. Sifat wajib yang ke-16 adalah aliman, yang artinya yang maha mengetahui. Sedangkan sifat mustahilnya adalah jahilan, yang artinya bodoh. Sifat wajib yang ke-17 yaitu hayan, yang artinya yang maha hidup. Sedangkan sifat mustahilnya adalah mayitan, yang artinya mati. Sifat wajib yang ke-18 yaitu sami'an, yang artinya maha mendengar.
Sedangkan sifat mustahilnya adalah asammu yang artinya tuli. Sifat wajib yang ke-19 adalah basiron yang artinya yang maha melihat. Sedangkan sifat mustahilnya adalah a'ma yang artinya buta. Sifat wajib yang ke-20 adalah mutakalliman yang artinya yang maha berfirman. Sedangkan sifat mustahilnya adalah abkam yang artinya bisu. Selanjutnya adalah pembagian sifat wajib bagi Allah. 20 sifat wajib yang sudah kita pelajari tadi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Atau bisa diartikan sifat salbiyah ini hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama, qidam, 2 baqo, 3 mukhalafatu lil hawadisi, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Karena keberadaan sifat inilah nantinya muncul sifat ma'nawiyah yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu yang pertama kudrot, yang kedua hayat, yang ketiga kalam, keempat irodah, yang kelima sama, yang keenam ilmu, dan yang ketujuh basor. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini adalah makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati, sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat akan mati. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani, yaitu ada 7. Yang pertama qadiron, yang kedua muridan, yang ketiga aliman, keempat hayyan, yang kelima sami'an, keenam basiron, dan ketujuh mutakalliman. Sifat-sifat ini sebagai penguat dari sifat-sifat ma'ani Allah. Dengan demikian, sifat ma'ani Allah dan ma'nawiyahnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Dengan kata lain, sifat ma'nawiyah Allah menggambarkan keberadaan dan zat Allah yang terus-menerus memiliki sifat ma'ani. Jika disebutkan Allah bersifat kudrot atau kuasa, artinya secara otomatis Allah adalah zat yang maha kuasa dan akan tetap seperti itu tanpa ada batasnya. Yang kedua adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Berikut ini kebebasan-kebebasan mutlak yang dimiliki Allah. Yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang hendak diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada kehendaknya semata. Dia memilih sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhinya. Makhluk tidak mempunyai wewenang untuk memilih dan tidak dapat menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki laki-laki, jadilah laki-laki.
demikian pula sebaliknya. Manusia hanya diberi hak untuk memohon kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, jadilah apa yang dikehendaki manusia. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki, apapun yang diinginkan manusia tidak akan terjadi. Yang kedua adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26. Semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Manusia hendaknya menyadari sedalam-dalamnya sehingga tidak sombong saat mendapatkan atau mengalami sesuatu yang lebih daripada yang lainnya seperti ilmu, kebahagiaan, harta, dan sebagainya. Sebaliknya, tidak mudah mengalami tekanan batin apabila suatu saat mengalami keadaan yang kurang menyenangkan. Suka dan duka, serta sedih dan gembira adalah bagian dari perjuangan hidup yang harus dihadapi dengan kepasrahan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Itulah materi kita pada hari ini. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.